Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Nur Azubi SIMKN. Saya adalah salah satu tim pengajar pada mata kuliah Hukum Agraria. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar terkait dengan pendaftaran tanah. Yang mana teman-teman semua pada pertemuan sebelumnya telah mempelajari terkait dengan materi hak-hak yang terkait dengan hak agraria. Ada hak menguasai negara, kemudian terkait pengertiannya, kemudian juga teman-teman ada mempelajari terkait hierarki hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dan juga hak-hak yang ada di dalam pasal 16 yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, seperti ada hak milik, kemudian ada hak guna bangunan, ada hak guna usaha, ada hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut. Nah, teman-teman, saatnya pada materi pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pendaftaran tanah. Beberapa komponen materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi pendaftaran tanah, kemudian asas-asas pendaftaran tanah, kemudian manfaat pendaftaran tanah, dilanjutkan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, kemudian sistem pendaftaran tanah di Indonesia, kemudian mekanisme pendaftaran tanah di Indonesia, kemudian kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah, dan yang terakhir terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah di pengadilan. Nah, mari teman-teman semuanya kita akan pelajari satu persatu terkait dengan materi ini. Pembahasan terkait dengan pendaftaran tanah, mungkin teman-teman sudah familiar terkait dengan istilah pendaftaran tanah. Nah, tapi sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, baiknya kita pahami dulu gitu secara definisi sebenarnya pendaftaran tanah itu apa gitu ya. Pendaftaran tanah sendiri diatur sebenarnya di Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang dimana di pasal 19 ayat 1 itu dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah Indonesia, maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, dalam ayat 2 itu ditetapkan bahwa pendaftaran tanah itu nanti akan meliputi adanya pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Kemudian yang kedua ada pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Kemudian pemberian surat-surat tanda bukti dan hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Nah, terkait dengan peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pendaftaran tanah, itu diatur di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Nah, sebenarnya pendaftaran tanah ini apa sih gitu ya? Pendaftaran tanah ini bisa dikatakan adalah rangkaian kegiatan yang mana dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus yang berkesinambungan gitu ya, secara teratur. Nah, dengan apa teratur? Melakukan kegiatan-kegiatan tadi yang sudah saya sebutkan seperti melakukan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan juga data yuridis dalam bentuk peta, dan juga daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat dan tanda bukti bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, ini pengertian di dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Nah, kemudian pendaftaran tanah sendiri itu di beberapa literatur menyatakan memiliki 3 arti. Yang pertama disebutkan pendaftaran itu berasal dari kata dasar daftar gitu ya. Pendaftaran itu adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tapi maknanya berbeda. Nah, pendaftaran sendiri itu memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga pendaftaran itu dapat menyatakan nama dari seorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
Kemudian pendaftaran itu juga disebutkan sebagai proses, cara, perbuatan mendaftar atau mendaftarkan, kemudian pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar. Nah, itu adalah definisi terkait dengan pendaftaran tanah. Pengertian lain terkait dengan pendaftaran tanah itu bisa juga adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru gitu. Kegiatan pendaftaran tanah tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. Nah, kalau secara simpelnya sendiri ya pendaftaran tanah ini dipahami bahwa dilakukannya suatu pendaftaran gitu ya. Adanya kegiatan yang dilakukan pendaftaran oleh siapa? Oleh orang yang memiliki sebidang tanah kepada siapa? Kemudian kepada pemerintah. Nah, kalau berdasarkan menurut ahli gitu ya terkait dengan pendaftaran tanah, pengertiannya apa? Menurut AP Perlindungan gitu ya, pendaftaran tanah itu berasal dari kata kadaster, kalau bahasa Belandanya seperti itu. Itu disebutkan suatu istilah teknis untuk suatu rekod atau rekaman menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu capistratum, yang berarti suatu register atau kapita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi. Dalam arti yang tegas, kadaster ini adalah rekod pada lahan, nilai, dan pada tanah dan pemegang haknya untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, kadaster ini merupakan alat yang tepat dalam memberikan uraian tersebut dan juga sebagai continuous recording, rekaman yang berkesinambungan dari hak atas tanah gitu. Jadi sebenarnya pendaftaran tanah itu seperti itu teman-teman. Ini berdasarkan pengertiannya. Terkait dengan asas-asas pendaftaran tanah itu diatur dalam pasal 2 dalam PP nomor 24 tahun 1997. Ada terdapat 4 asas dalam pendaftaran tanah. Yang pertama ada asas sederhana, kemudian ada asas aman, kemudian ada asas terjangkau, kemudian ada asas mutakhir atau terbuka. Mari kita bahas satu-satu teman-teman. Nah, asas yang pertama yaitu terkait dengan asas pendaftaran tanah yang bersifat sederhana. Itu adalah ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya itu dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Contohnya seperti apa? Jadi prosedural atau misalnya persyaratan lah simpelnya seperti itu terkait dengan pendaftaran tanah itu harus memiliki asas sederhana yang dimana semua kalangan, semua lapisan masyarakat itu dapat memahami terkait dengan prosedurnya itu seperti apa. Jadi prosedur itu sifatnya mudah dipahami oleh semua kalangan atau semua orang yang memiliki kepentingan terkait dengan pendaftaran tanah di Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan asas aman. Terkait dengan pendaftaran tanah itu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan dari pendaftaran tanah. Nah, terkait dengan asas aman ini teman-teman, jadi pada saat melakukan pendaftaran tanah sampai pada proses nanti akhirnya adanya sertifikat yang diberikan kepada pemegang hak itu prosesnya sangat panjang dalam artian dilakukan dengan teliti dan cermat di setiap tahapannya, di mana para pihak-pihak yang berkaitan atau yang berwenang di situ setiap tahapan itu dilakukan pengecekan dari pengumpulan berkas sampai nanti ada pengukuran, ada pemetaan dan berbagai tahap lainnya teman-teman. Jadi itu terkait dengan asas aman. Yang ketiga yaitu terkait dengan asas terjangkau. Apa sih asas terjangkau ini? Nah, dari namanya saja teman-teman saya rasa sudah bisa menganalisa atau memahami apa sih asas yang dimaksud dengan asas terjangkau. Dimana pada saat pendaftaran tanah gitu ya, itu biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak itu harus terjangkau oleh semua pihak
dalam melakukan pendaftaran tanah gitu. Nggak bisa misalnya terlalu mahal sehingga misalnya hanya sebagian orang saja yang bisa melakukan pendaftaran tanah. Nah, sedangkan harusnya semua orang di situ harusnya dapat melakukan pendaftaran tanah meskipun dia misalnya kurang berada atau misalnya dia tidak punya finansial yang lebih, tapi dengan ada asas terjangkau maka semua orang bisa melakukan pendaftaran tanah. Nah, yang terakhir terkait dengan asas mutakhir, ini terkait dengan kelengkapan dalam pelaksanaan dan keseimbangan dalam pemeliharaan data. Data yang tersedia harus selalu menunjukkan keadaannya mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan mencatat perubahan yang terjadi di kemudian hari. Nah, jadi teman-teman pada saat adanya pendaftaran hak itu nanti teman-teman misalnya sampai dapatlah sertifikat gitu ya. Nah, pada saat sertifikat itu nanti misalnya teman-teman melakukan jual beli, misalnya semula sertifikat atas nama saya, kemudian misalnya saya melakukan jual beli dengan A. Nah, pada saat adanya peralihan hak antara saya dan si A, maka di dalam sertifikat itu nanti akan ada riwayatnya dituliskan seperti itu. Nah, terkait dengan asas mutakhir ini teman-teman, kalau beberapa tahun terakhir juga Badan Pertanahan itu sudah melakukan pemutakhiran data dengan sistem digital atau berbasis digital, meskipun mungkin masih banyak PR di berbagai sisi untuk mewujudkan sistem digital yang aman dan juga terintegrasi dengan baik. Nah, itu salah satu bentuk perwujudan dari asas mutakhir. Nah, keempat asas ini harus ada dalam proses pendaftaran tanah teman-teman, seperti itu. Nah, asas mutakhir tadi juga teman-teman menuntut bahwa setiap data yang didaftarkan terkait pertanian Indonesia itu harus dituntut dipelihara data-datanya atau disimpan. Karena apa? Karena berkaitan dengan bagaimana nanti proses pendaftaran tanah itu sampai dengan memberikan kepastian hukum, kemudian bagaimana histori dari sebidang hak atas tanah. Nah, kemudian ada lagi yang menamakan adanya asas terbuka. Nah, ini terkait dengan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat, seperti itu. Terkait dengan tujuan pendaftaran tanah, itu diatur di pasal 19 di Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi, yang pertama, tujuannya adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Nah, ini adalah poin pertama, yang mana kepastian dan perlindungan hukum ini diberikan kepada pemegang hak untuk nantinya agar mudah apabila ingin membuktikan dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan. Nah, dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk sertifikat. Sertifikat ini sebagai surat tanda bukti hak yang sudah dibukukan dalam buku tanah, kemudian juga yang berisi data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah. Nah, data fisik itu apa? Data fisik itu meliputi keterangan mengenai letak, batas, luas, termasuk ada tidaknya bangunan. Jadi misalnya di sertifikat tuh biasanya letaknya di mana, alamatnya, jalan apa, kemudian batas, sebelah timur berbatasan dengan siapa, sebelah barat, selatan, dan utara, seperti itu. Kemudian luasannya berapa meter persegi, dan juga misalnya di atas tanah tersebut ternyata ada bangunan, atau misalnya itu hanya tanah persawahan, seperti itu. Nah, kalau data yuridis itu berisi mengenai keterangan mengenai status hukum bidang tanah, baik itu tanah ataupun satuan rumah susun yang didaftarkan, yaitu terkait dengan pemegang haknya siapa, kemudian hak pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya. Jadi misalnya dalam sertifikat itu kan dimuat tuh namanya siapa, kemudian misalnya tanahnya itu menjadi jaminan, ada hak tanggungan, itu nanti juga akan termuat di dalam sertifikatnya itu, bahwa tanah ini sudah dibebankan hak tanggungan pada tahun berapa, seperti itu. Nah, yang pertama tadi terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua terkait
dengan menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah. Agar apa? Agar dapat mudah juga memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, data tersebut itu nanti akan disajikan oleh kantor pertanahan bagian tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari ada peta pendaftaran itu yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Kemudian ada daftar tanah. Ini terkait dengan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan sistem penomoran. Kemudian ada surat ukur. Nah, ini dokumen yang memuat data fisik bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian yang diambil dari peta pendaftaran. Kemudian ada lagi daftar tanah, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan penguasaan tanah dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum tertentu. Nah, untuk yang terakhir itu tidak terbuka untuk umum. Jadi pada saat memerlukan data itu memerlukan prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Misalnya tanahnya ada sengketa nih, nah maka harus ada prosedur sampai nanti daftar tanahnya ini bisa dibuka seperti itu atau diketahui pihak lain. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan untuk setiap bidang tanah dan peralihannya, kemudian pembebanan hak dan juga hapusnya wajib didaftar. Nah, itu adalah poin-poin dari tujuan pendaftaran tanah. Terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah itu terbagi menjadi dua. Ada untuk pertama kali atau initial registration, dan yang kedua adalah untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah atau maintenance. Nah, untuk pendaftaran tanah pertama kali ini kegiatan yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah itu berdasarkan ketentuan dari PP nomor 10 tahun 1961 junto PP nomor 24 tahun 1997. Nah, untuk pendaftaran tanah pertama kali ini itu terbagi lagi menjadi dua. Ada pendaftaran tanah dengan sistematik dan ada pendaftaran tanah secara sporadik. Nah, pendaftaran sistematik ini seperti apa? Yang pertama, pendaftaran sistematik ini dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Nah, jadi kalau sistematik ini itu pendaftaran tanahnya diprakarsai oleh pemerintah yang ditetapkan oleh menteri. Jadi ini semacam program pemerintah. Nah, kalau teman-teman sekarang sering dengar istilah pendaftaran tanah bersama-sama misalnya di suatu daerah gitu ya, PTSL. Nah, ini adalah salah satu bentuk pendaftaran tanah pertama kali dengan cara sistematik. Nah, yang kedua adalah sporadik. Nah, kalau sporadik ini adalah yang dilakukan untuk satu atau beberapa objek pendaftaran dalam satu wilayah atau bagian wilayah secara individual atau massal. Nah, ini kalau yang secara sporadik itu bisa dilakukan atas permintaan orang perseorangan yang berkepentingan, yaitu orang yang berhak atas objek pendaftaran tanah atas kuasanya, seperti itu. Nah, kalau untuk pemeliharaan data atau maintenance itu seperti apa? Nah, kalau kegiatan maintenance ini berkaitan dengan kegiatan yang menyesuaikan antara data fisik dan data yuridis. Nah, yang mana dalam daftar umum dan sertifikat itu dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian antara lain. Jadi kalau maintenance ini dia lebih menitik beratkan kepada data-data yang sudah ada, kemudian di cross check dan kemudian dilihat seperti apa prosesnya gitu ya. Jadi proses apa? Adakah tanahnya ini mengalami beralih gitu, atau ada pembebanan dan hapusnya setback hak, hapusnya atau diperpanjang jangka waktu yang sudah berakhir, pemecahan dan penggabungan bidang tanah yang sudah didaftar. Nah, kita kembali lagi untuk pendaftaran tanah pertama kali itu karena dia diprakarsai oleh pemerintah, itu dia memiliki prosedur yang sudah diatur oleh pemerintah pula gitu. Jadi seperti apa? Nah, biasanya itu di badan pertanahan daerah tertentu atau daerah setempat gitu ya, itu mereka membuat panitia PTSL namanya. Nah,
Jadi panitia PTSL ini yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah pertama kali dengan sistematik seperti itu. Apa saja sih proses yang dilakukan? Jadi proses yang pertama itu dia melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dulu. Setelah itu dikumpulkan, kemudian baru nanti membuat peta dasar pendaftaran. Kemudian dilakukan pendaftaran bidang tanah. Kemudian ada pengukuran, pemetaan, dipetakan bidang-bidang tanah yang mau didaftarkan dan pembuatan peta pendaftaran. Kemudian pembuatan daftar tanah dilanjutkan dengan pembuatan surat ukur. Nah, kemudian bagaimana pembuktian hak dan pembukuannya sampai nanti ditertibkan sertifikat yang di dalamnya itu memuat segala hal terkait dengan identitas dari sebidang tanah tersebut. Nah, itu proses yang harus dijalani, tapi sebenarnya PTSL ini prosesnya itu tidak sesimpel yang diteorikan gitu ya. Ternyata di lapangan sebenarnya tidak seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut gitu ya, apa sih PTSL, permasalahannya apa saja, kemudian kenapa sih PTSL ini bermasalah, padahal ini program pemerintah yang dimana sebenarnya tujuannya untuk mempermudah masyarakat supaya dapat mendaftarkan tanahnya, supaya dapat memiliki hak dari pemerintah seperti itu. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, dan teman-teman boleh aktif untuk mencari tahu terkait dengan pendaftaran tanah pertama kali dengan sistematik, yang salah satunya adalah contohnya program PTSL seperti itu. Sebelum kita membahas pembahasan yang lebih lanjut, nah dalam pembahasan pendaftaran tanah itu akan muncul beberapa istilah yang sering muncul. Yang pertama pasti terkait dengan sertifikat. Nah, sertifikat itu apa? Sertifikat itu adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah. Baik itu ada hak pengelolaan, ada tanah wakaf, hak milik satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Nah, selain sertifikat, kemudian ada juga buku tanah. Nah, kalau buku tanah ini disebutkan adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Nah, kemudian data fisik itu apa? Data fisik ini adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah satuan rumah susun yang didaftar, termasuk juga keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Kemudian ada lagi istilah lain, yaitu data yuridis. Nah, kalau data yuridis ini adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, kemudian dan pihak lain serta benda-benda lain yang membebaninya. Membahas terkait dengan sistem pendaftaran dan publikasi data terkait dengan pendaftaran tanah itu terlihat dari bagan yang ditampilkan pada gambar slide. Di sini sistem pendaftaran itu ada pendaftaran hak dan juga ada pendaftaran akta. Kemudian secara publikasi itu ada publikasi yang positif dan juga ada publikasi negatif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sistem pendaftaran akta. Nah, kalau dalam sistem ini yang didaftarkan adalah aktanya. Jadi kegiatan pendaftaran dalam sistem ini adalah pembubuhan catatan pada akta yang bersangkutan bahwa akta itu sudah didaftar. Jadi pada sistem ini yang didaftarkan itu digarisbawahi adalah akta. Nah, yaitu akta yang menciptakan hak baru maupun akta yang membuktikan adanya pemindahan hak atau pembebanan hak. Kemudian didaftar dan diregister aktanya. Nanti itu ada bentuk semacam daftar isian yang harus diisi. Kemudian kalau dalam sistem pendaftaran akta ini, data yuridisnya itu disimpan dan disajikan dalam bentuk akta. Nah, sedangkan data fisik itu disimpan dan disajikan dalam bentuk surat ukur dan peta pendaftaran. Nah, tanda bukti haknya itu adalah akta dan surat ukur. Jadi ada dua nih, ada akta dan juga surat ukur.
Nah, sedangkan untuk sistem pendaftaran hak disebutkan adalah dalam sistem ini akta itu sebagai sumber datanya, akan tetapi yang didaftarkan adalah haknya. Nah, dalam sistem ini disediakan suatu register atau daftar isian sebagai tanda bukti hak yang diterbitkan sertifikat. Nah, pada pendaftaran hak ini digarisbawahi yang didaftarkan itu adalah haknya, yaitu hak yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Nah, akta itu merupakan sumber datanya dan juga didaftar dalam register, dalam hal ini yaitu buku tanah. Nah, kalau dalam sistem pendaftaran hak, data yuridisnya itu disimpan dan disajikan dalam bentuk buku tanah, sedangkan data fisik itu disimpan dan disajikan dalam bentuk surat ukur dan peta pendaftaran. Nah, nanti tanda bukti haknya itu adalah sertifikat atau salinan dari register buku tanah dan juga surat ukur. Nah, itu tadi terkait dengan sistem pendaftarannya. Nah, sedangkan tentang sistem publikasi datanya itu ada dua. Yang pertama ada sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Nah, pada sistem publikasi positif itu selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, sehingga selalu ada register atau buku tanah sebagai wadah penyimpanan dan juga penyajian data yuridis serta sertifikat hak sebagai bukti haknya. Bagaimana kriteria dari suatu negara yang melakukan pendaftaran tanah publikasi menggunakan sistem positif? Yang pertama, dia pasti menggunakan sistem pendaftaran hak. Kemudian karena dia menggunakan pendaftaran hak, sudah pasti ada buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya. Kemudian ada sertifikat haknya, kemudian ada pendaftaran nama seseorang dalam register maupun orang tersebut menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, bukan pemindahan hak. Kemudian negara itu menjamin kebenaran data yuridis yang disajikan dalam pendaftaran tanah. Kemudian juga orang boleh mempercayai penuh data yang disajikan dalam register. Kemudian orang yang dengan itikat baik dan dengan pembayaran memperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak dalam register memperoleh hak yang tidak dapat diganggu gugat. Pada sistem pendaftaran tanah yang positif, bagaimana apabila terjadi suatu kondisi misalnya tanahnya misalnya yang sudah didaftarkan itu ternyata ada pihak lain gitu yang mendaftarkan juga. Nah, di situ pihak yang bersangkutan itu bisa menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menjual tanah kepada yang terdaftar dalam register sebagai pemegang hak. Kemudian juga dalam hal kekeliruan disebabkan karena kesalahan pejabat, maka dia dapat menuntut ganti kerugian juga kepada negara. Kemudian sistem publikasi negatif itu disebutkan bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukum yang dijadikan untuk menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Nah, pendaftarannya tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak menjadi pemegang hak yang baru. Kriteria suatu negara yang menggunakan sistem pendaftaran negatif seperti apa? Dia menggunakan sistem pendaftaran akta. Nah, bukan pendaftarannya yang diperhatikan, tetapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Kemudian pendaftaran itu tidak membuat seorang yang tidak berhak menjadi berhak apabila ia memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak. Kemudian berhaknya seorang itu ditentukan dari sahnya perbuatan yang dilakukan. Walaupun sudah dilakukan pendaftaran, pembeli selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak sebenarnya. Nah, jika ada kesalahan dalam pendaftarannya, maka dapat diperbaiki. Nah, apa sih kelemahan dari sistem negatif ini? Yang mana kelemahannya terkait pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam daftar itu selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah tersebut, seperti itu. Setelah penjelasan ini pasti muncul gitu ya. Terus Indonesia menggunakan publikasi yang seperti apa? Nah, kalau Indonesia sendiri menganut pendaftaran tanah publikasi negatif, akan tetapi berunsur positif. Nah, kenapa? Sertifikat itu sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat, tapi tidak mutlak.
Jadi pemerintah itu tidak menjamin isi dari akta tanah yang menjadi dasar pendaftaran tanah, akan tetapi jika ada pihak yang merasa bahwa itu tidak benar, selama dia bisa membuktikan hal tersebut, maka dia bisa mengajukan gugatan seperti itu. Terkait dengan mekanisme pendaftaran tanah di Indonesia, di slide diperlihatkan ada bagan dan juga poster terkait dengan dokumen untuk mengurus sertifikat tanah. Tetapi ini mungkin saya tidak akan menjelaskan detail karena akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya terkait mekanismenya seperti apa. Tapi ini hanya sebatas selayang pandang di awal dulu, perkenalan kepada teman-teman bahwa ada mekanisme juga pendaftaran tanah. Gimana sih kalau tanah itu mau didaftarkan gitu ya, ada prosedurnya yang harus dilakukan atau yang dilalui. Nah, terkait dengan pendaftaran tanah ini juga, kalau sistemnya seperti apa, dokumennya seperti apa, teman-teman mahasiswa boleh aktif untuk berkunjung ke media sosialnya dari Badan Pertanahan Nasional, kemudian juga di web-web juga bagaimana proses atau dokumen-dokumen yang harus disediakan pada saat seseorang akan melakukan pendaftaran tanahnya, seperti itu. Nah, sedikit pembahasan kita terkait dengan kegiatan pendaftaran pertama kali. Nah, di awal juga sempat ada tadi ya pembahasan terkait dengan pendaftaran tanah yang pertama kali. Nah, prosedurnya seperti apa kalau yang pertama kali? Yang pertama dia melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik. Kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya sampai nanti keluar penerbitan sertifikat, dan yang terakhir ada penyimpanan daftar umum dan dokumen, seperti itu. Terkait dengan kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah, maksud diterbitkannya sertifikat itu dalam kegiatan pendaftaran tanah, kalau untuk pertama kali itu agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertifikat itu diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Nah, sertifikat sebagai tanda bukti itu bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu sertifikat itu diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum. Tanah itu diperoleh dengan itikat baik, kemudian tanah dikuasai secara nyata, kemudian dalam waktu 3 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten kota setempat, ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. Nah, di sini adalah peran pentingnya adanya sertifikat. Apa sih sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah itu apabila di pengadilan? Dalam fungsinya, sertifikat hak tanah itu sebagai alat bukti dapat juga ditinjau dari segi hukum yang berlaku. Jadi dalam hal seseorang mempunyai sebidang tanah atau hak atas tanah, maka orang tersebut harus dapat menunjukkan suatu alat bukti. Nah, alat bukti yang menjadikan haknya itu yaitu sertifikat. Nah, kemudian apabila telah menunjukkan alat bukti itu, orang tersebut diakui sebagai pemilik atau yang berhak atas tanah, mengingat dasar-dasar pembuatan sertifikat. Karena kan sampai sertifikat itu dikeluarkan melalui berbagai proses yang panjang dan juga beberapa kali cek gitu ya, bahwa oh ini benar tanahnya milik si A, haknya dengan pembebanan hak milik, seperti itu. Nah, kemudian kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, maka dapat kesimpulan bahwa sertifikat hak milik atas tanah itu mempunyai kekuatan hukum yang sah sepanjang penerbit sertifikat tersebut memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur, maka sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum. Nah, mungkin ini sedikit pemaparan dari saya terkait dengan pendaftaran tanah. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mencerna pembahasan ini dengan baik gitu ya. Sekian dari saya, salah hilal mohon maaf, semoga ilmunya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.